Ay, aku ini kan sedang sakit. Cerewet kali kok jadi suster. Apa? Nama aku Monang. Tapi kau tulis saja di situ Opung. Jangan kau tulis Monang. Monang itu nama pemberian orang tua. Artinya umur yang panjang. Jadi kau jangan kau tulis Monang, tulis Opung saja. Apa? Ay, sudah aku bilang kau tulis Opung saja, jangan Monang. Nanti aku kuala dengan orang tuaku. Cepat saja kau periksa aku lah. Apa? Penonton saja tidak dengar. Kau tanya apa tadi? Coba ulang. Kronologisnya. Jadi begini sus. Aduh perutku. Jadi kemarin itu aku tidur lebih cepat daripada biasanya. Maklumlah, aku ini kemarin susah BO, jadi aku tidur lebih cepat. Tapi tak tahu mengapa tengah malam aku terbangun, ini perutku melilit. Kepala aku ini seperti dipukul kuda, mata aku ini kenyot-kenyot, apalagi leher khusus. Kaku kali lah macam batang besi. Tak tahulah aku ini penyakit apa. Datang tak kuda, aku tendang tak mau pergi pulang. Apa? Janganlah kau remehkan aku. Umurku ini 67 tahun, tapi tak pernah aku menginjak namanya rumah sakit. Jadi sama dokter saja aku tak kenal, apalagi kau cuman suster. Aku tak pernah sakit. Asal kau tahu saja, sejak umur 50 tahun, aku ini berhenti sudah jadi PNS. Goes-goes lah, keliling sepeda, naik sepeda itu biar badanku sehat. Tapi tak tahu lah, tiba-tiba ini penyakit datang, membetot mata aku masuk ke kamar. Tapi suster tolong aku, suster sakit kali. Kau tak lihat kayak ini mata aku kenyat-kenyat ini, terharu lihat perutku melilit. Tolonglah aku sus. Cepat, hati-hatilah kau. Hati-hati kau anak muda ini, perutku sakit kali, macam ditusuk jeruji besi. Kau ambil cepat. Suster, biarkanlah aku makan barangkali 2-3 suap. Aku memang sudah makan kemarin, tapi kau lihat sendiri kan, baru keluar tadi. Jadi sebelum kau infus itu tanganku ini dengan jarum suntik itu, biarkanlah aku makan dulu. Ini mana lagi dokternya ini? Dokter! Dokter! Jabatanku memang cuma perawat di sini, tapi aku megang kuasa penuh di sini. Camkan itu ya. Mana mungkin orang sepertimu bisa bayar rumah sakit mahal seperti ini? Ditanya nama saja tidak menyaut. Semua orang kan punya nama, karena semua orang punya KTP. Ditanya nama tidak menyaut, bagaimana aku bisa percaya kalau kamu bisa bayar rumah sakit mahal seperti ini? Bisa bayar atau tidak? Nama tidak menyaut. Aku ini sekarang ya tidak tahu asal usulmu dari mana. Tiba-tiba aja masuk UGD nyeruduk. Emang ini UGD-nya mbahmu? Iya sih, ya aku tahu. Namanya kan UGD, Unit Gawat Darurat. Tapi di sini ada prosedur tetapnya lah. Ya pertama ya, aku harus tahu lah minimal siapa namamu, dari mana asalmu. Kamu ini penduduk liar atau bukan? Siapa keluargamu? Bagaimana kondisi keluargamu? Bisa bayar tidak atau di sini? Semuanya harus diisi dulu. Memangnya kau pikir ini rumah sakitnya mbahmu? Main-main nyeruduk sembarangan. Ya bayar dulu lah. Setidaknya aku harus tahu dulu sebelum aku rawat kamu. Merawat pasien sepertimu ini setiap hari membuatku kesal saja. Apalagi sekarang itu dokter-dokter itu yang membuatku lebih kesal. Apalagi dokter-dokter yang sok sosialis seperti itu. Pemborosan tahu. Tindakan-tindakan sok sosialis membantu pasien.
Kau kira ya, rumah sakit seperti ini tetap bisa berdiri bertahun-tahun, kenapa? Ya karena pasiennya membayar semua, dan itu cash. Nggak nyicil, nggak subsidi. Kamu mau mengandalkan subsidi? Nggak bisa. Jangan percaya yang namanya subsidi di sini. Apalagi program pemerintah itu yang namanya apa itu? BPJS itu, BPJS Gumbal Makio itu. BPJS itu ya, tagihannya setiap tahun menunggak sampai miliaran. Makanya rumah sakit besar seperti ini sudah memutuskan hubungan kerja dengan BPJS sejak tahun pertama. Ya, karena buat apa melanjutkan sebuah hubungan kalau tidak menguntungkan? Sekarang, sebelum aku panggil dokter, aku tanya lagi, siapa yang akan menjamin perawatanmu di sini? Aku bukannya apa, tapi perawatan di sini mahal loh. Ya, aku jelaskan ya. Yang pertama coba kau pegang kepalamu dulu. Nah, penonton juga pegang kepala. Nah, di kepalamu, kamu rasakan kan di kepalamu ada penyok-penyok? Itu terjadi karena kecelakaan. Bisa juga terjadi karena luka di masa lalu. Kau tahu itu artinya apa? Itu artinya otakmu sudah gesrek, tidak bisa berpikir normal lagi. Perawatannya pasti butuh berbulan-bulan dan biayanya berjuta-juta. Kau sanggup bayar apa enggak? Kalau sanggup aku jelasin ya. Pertama kamu harus diperiksa dulu lewat proses yang namanya MRI. Biayanya 5 juta. 5 juta ini 5 juta. Ini semua uang. Kamu pernah nggak megang uang 5 juta? Nggak pernah kan? Nggak pernah, tapi mau bayar 5 juta pasti nggak bisa. Makanya aku ini logis sekali. Itu pun baru kepala. Ya. Aku tadi lihat kakimu. Nah kan? Tadi kulihat kakimu pas masuk UGD ini kakimu patah. Itu pun harus diperiksa. Ya nggak usah MRI lah, minimal ronsen. Ronsen itu biayanya juga mahal, sekitar 2 juta. 5 tambah 2 berapa? 7, pintar. Sekarang punya 7 juta. Nggak punya kan? Makanya aku nggak percaya dengan orang-orang seperti ini bisa membayar rumah sakit mahal seperti ini. Ini ada apa rame-rame? Dokter, tolong aku dokter. Kepalaku. Dokter, tolong dokter, kepalaku. Kenapa kepalaku bisa begini? Apalagi perawat tadi, kenapa sih bilang penyok-penyok, maksudnya apa sih? Aku ini cuma orang kere biasa yang kebetulan cari makanan di pinggir rel kereta. Ya mungkin nggak tahu lah, sudah tidak makan 2 hari, jadi perut dan mata aku tidak mau sinkron. Sampai-sampai katanya aku tertabrak kereta. Dan konon saat kejadian itu terjadi, aku tidak merasakan apa-apa. Kepalaku. Sebagai orang kiri aku sudah tidak mengerti. Kini kereta sudah jadi musuh masyarakat sejak namanya berubah menjadi MRT. Dulu waktu aku masih bawa dagangan dari Rangkas Belitung ke Tanah Abang, nggak pernah itu ditarik yang namanya biaya. Tapi kini setelah namanya MRT jadi mahal. Aku harus kerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan anak istriku. Tapi sekarang aku ada di mana ini? Rumah sakit gedongan seperti ini, apalagi di sini dingin, tidak cocok seperti untuk orang kere sepertiku. Dokter mana sih dokter? Kenapa kepala aku bisa benyok-benyok seperti ini? Ini rumah sakit atau bengkel sih? Main ketok magic sembarangan. Suster, aku tahu aku tidak mungkin bisa bayar rumah sakit seperti ini. Tapi tolonglah sus, masa kau akan biarkan anak Tuhan sepertiku mati? Aku tidak mau. Suster, mau kemana suster? Ya Tuhan, kepalaku. Sakit banget. Aku lebih baik mati di samping rel kereta api membusuk
tapi ditemani keluargaku saat pemakaman. Ketimbang aku harus mati di sini, dimasukkan ke lemari besi yang dingin itu. Ya Tuhan, kenapa kematian mulai membayangi diriku? Dokter, tolong dokter, dokter. Perutku tetap saja lah sakit seperti kemarin. Puyuh, kau dengar tidak ada yang rame-rame di kamar sebelah tadi? Pasien-pasien tuh panggil dokter. Aku kan memang sudah call itu dokter ahli. Aku tak mau lah ini penyakit strokeku datang tiba-tiba menyergap. Ya percuma sajalah hidup kalau badan mati separuh. Makanya aku ini tiap hari itu goes-goes, aku punya sepeda itu. Goes-goes keliling kota, keliling kampung, cari tempat baru, cari kawan baru. Kau tahu tidak, suster? Sebagai perantau Medan, kan aku ini perantau Medan. Ada pepatah mengatakan, kalau kerabat jauh di sana, yang dekatlah jadi saudara. Makanya orang perantau Medan macam aku ini kuat kali di perantauan. Karena apa? Kalau kita ini sukses, kita bisa hidupi itu orang sekampung, tapi tak lupa dengan orang yang ada di sebelah kita. Kau dengar tidak? Ada yang pasien di sebelahku tadi, kan aku dengar. Sus, janganlah seperti itu terhadap orang kere. Janganlah kau siksa dirinya. Dia itu sudah tersiksa dengan kekereannya. Kau tambah pula dengan mulutmu yang kejam itu. Kasihan pula lah dia. Obati dia, jangan kau beda-bedakan. Ini kan rumah sakit terbuka untuk siapa saja. Kau setuju kan? Ya, tahulah yang namanya pembayaran kan harus dibayar. Tapi kan bisa diatur. Kasihan kali pula dengan orang itu. Gimana? Seperti ini aja, sus. Sini ya. Aku memang tak tahu siapa dia, dan aku tak perlu tahu siapa dia. Tapi aku ini masih punya hati nurani. Jadi masukkan saja tagihannya ke dalam tagihanku, ya. Kenapa kau tanya mengapa? Begini, sus. Sakitku ini ya, opung ini sakitku ini bukan seberapa memang hari ini. Tapi tak tahulah kalau besok penyakitku tambah parah. Makanya hari ini adalah hari yang baik untukku. Mumpung aku masih sehat, aku bantulah orang lain. Ya aku tahu opung ini tak punya namanya banyak uang, apalagi banyak tabungan. Kalau aku tak bisa bayar itu, ya anak-anakku lah yang bantu bayar. Jadi kau tolonglah anak Tuhan itu, kasihan kali dia. Janganlah kau beda-bedakan itu pasien dari kondisi ekonomi, ya. Kau masukkan saja tagihannya ke dalam tagihanku, biar aku yang bayar atau keluarga aku yang bayar. Perlakukan dia seperti manusia. Jangan kau perlakukan seperti mobil rongsokan. Kasihan pula lah dia. Pergi cepat, ya, masukkan tagihannya tagihanku. Aduh, nanti pula perutku tak tahu pula. Kasihan pula orang sebelahku. Rawatnya tidak mau dirawat karena itu kondisi ekonomi aku dan sakit. Jangan. Udah pagi pula rupanya. Perutku sekali. Impus pula sakit kali. Apa Monang? Iya. Apa Monang? Siapa kali rupanya kau berani panggil aku Monang? Tapi Opung Monang kan? Panggil saja aku Opung. Iya, maaf Opung. Perkenalkan, saya Raden Mas Wijaya. Raden Mas Kencana maksud saya. Saya ini direktur rumah sakit ini. Apa pula rupanya kau kesini? Begini Opung. Saya kan direktur rumah sakit ini. Saya ingin berterima kasih kepada Opung. Terima kasih sekali Opung sudah mau membiayai perawatan dari pasien yang ada di sebelah Opung kemarin. Tapi
Tapi pula apa rupanya pula? Kenapa wajahmu seperti itu? Tak enak pula aku melihatnya. Sudah aku bilang, masukkan saja tagihannya ke dalam tagihanku. Ini bukan soal cari pahala, Dok. Pak Direktur ya, bukan soal cari pahala. Aku ini ingin dia sembuh karena dia itu lelaki. Tugas lelaki cari uang untuk anak istri. Kasihan pula anak istrinya kalau tak cari uang, dia tetap tak dirawat. Kan makanya aku ingin dia cepat sembuh, biar dia itu bisa cari-cari itu rezeki lagi buat anak istrinya. Iya Pak, tapi pula apa kok? Iya ini. Kau tak percaya kan aku bisa bayar? Iya, aku tahu Opung ini memang bukan orang kaya. Begini saja, kalau kau tak percaya, bawa saja kwitansinya ke sini. Ya, kau bawa sekarang ke sini. Tak usah bicara, aku tahu. Ya, Pak Direktur lah, tak enak lah kalau Pak Direktur itu bawa kwitansi pembayaran. Jadi begini saja, kau suruh saja suster kau itu untuk bawa kwitansinya ya. Sekalian saja itu, suster yang kemarin rawat pasien di sebelahku itu. Kenapa suster kau didik seperti itu? Kasihan kali pula pasiennya. Susternya membeda-bedakan seperti itu. Tak diajarkanlah sustermu kode etik rumah sakit. Opung Mona. Iya, Opung, tolong Opung, dengarkan saya dulu Opung. Saya mau berterima kasih sekali kepada Opung karena Opung mau membiayai perawatan rumah sakit orang di sebelah Opung. Tapi saya ingin sampaikan hari ini bahwa pasien yang kemarin Opung tolong itu sudah dinyatakan terminal. Bagaimana kronologinya? Sudah dinyatakan meninggal, Opung. Apa? Meninggal? Tuhan. Kenapa kau ambil nyawanya? Kenapa kau tak ambil nyawaku saja yang lebih